Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao dan rombongannya melakukan perjalanan ke dalam reruntuhan Istana Laut Timur. Dan ternyata mereka justru menemukan sesuatu yang di luar bayangan mereka. Apa itu? Kita langsung sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 150. Dengan suara menggelegar, kapal perang perwujudan dari kapal Nuh berubah menjadi cahaya keemasan dan lenyap seketika. Kapal itu menembus lapisan ruang. Pada detik berikutnya, kapal itu kembali muncul, namun dunia yang terbentang di hadapan mereka kini tampak gelap dan suram. Mata semua orang membelalak. Mereka menatap sekitar dengan wajah kaget. Di bawah sana terbentang daratan luas tanpa batas. Batu-batu besar berserakan seperti nisan, memancarkan kesunyian yang seolah telah bertahan selama zaman yang tak terhitung. Benarkah ini adalah bekas Istana Laut Timur? Penguasa Laut Timur tinggal di tempat seperti ini? Tanya salah seorang yang ada di sana dengan wajah heran. Istana itu seharusnya berada di reruntuhan bagian atas, sedangkan tempat ini adalah area yang dijaga oleh istana, tempat di mana batu pelangi disegel, kata Bo Yuking dengan serius. Peri air sendiri tampak mengernyitkan dahi. Hanya sebuah batu, tetapi membutuhkan segel sebesar ini. Bahkan hutan laut yang disegel ayahku pun tidak serumit ini. Yevan sendiri tampak menghela nafas dan kecewa. Tempat ini benar-benar tandus. Sepertinya tidak ada peluang apapun. Akankah kedatangan kita sia-sia hari ini? Yun Xiao sendiri tampak linglung. Yevan menyadarinya dan bertanya, "Kak Yun Xiao, ada apa?" Semua orang ikut menoleh. Yun Xiao berdiri diam, menatap ke arah yang jauh dengan ekspresi terkejut. Mereka semua mengikuti arah pandang Yun Xiao. Di permukaan tanah yang tandus itu, tampak garis-garis samar, sebuah pola besar yang hampir terkubur oleh waktu. Namun karena usianya yang terlalu lama, formasi itu sudah rusak dan sulit untuk dikenali. Ada yang aneh, kata Bo Yuking yang tampak mengerutkan kening. Yun Xiao sendiri tampak menelan ludah, kerongkongannya sampai terasa kering. Kilatan cahaya muncul di antara alisnya dan kemudian seorang laki-laki muncul di depan mereka. Dialah master formasi PU Jinsan. Lihat itu. Apa kau mengenali formasi ini? Yun Xiao menunjuk ke arah tanah. PU Jinsan sendiri tampak kesal. Dia sering sekali dipanggil Yun Xiao tanpa ada penjelasan. Namun, kini dia mulai memahami situasinya. Dia tahu Yun Xiao pasti memiliki artefak tingkat transenden yang memiliki ruang tersendiri, sehingga Yun Xiao bisa memanggilnya sesuka hati. Kini tatapan PU Jinsan menyapu orang-orang yang ada di kapal. Aura mereka membuatnya menarik nafas dingin. Setelah itu, PU Jinsan menoleh ke arah yang ditunjuk Yun Xiao. Dan beberapa saat dia hanya menatap. Alisnya tampak mengerut semakin dalam. Waktu benar-benar terasa melambat. Tiba-tiba, dia melesat turun, mendarat tepat di atas formasi itu. Dia mulai mengamatinya dengan seksama. Sementara semua orang tampak menegang. Yun Xiao segera bergerak dan dia melayang di atas formasi. Dia siap bertindak kapan saja jika diperlukan. Dan tiba-tiba PU Jinsan berteriak, "Formasi ini!"
tidak salah lagi. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan juga ketakutan. Yun Xiao menatapnya tajam dan berkata, "Jadi kau juga melihatnya?" Tubuh Pu Jinsan gemetar. Dia menjilat bibirnya sendiri, lalu kemudian plop. Dia berlutut. Benar, tidak salah lagi. Ini adalah formasi penyegel 4 dewa yang telah lama hilang. Suara Pu Jinsan bahkan sampai bergetar. Matanya pun memerah. Siapa yang menghancurkan formasi ini? Sungguh dosa besar terhadap sejarah. Kalau aku tahu akan kucabik-cabik pelakunya. Pu Jinsan menatap pola formasi yang rusak itu dengan putus asa. Dia bahkan mulai menangis. Sementara itu wajah semua orang menjadi gelap. Satu lagi orang aneh muncul di hadapan mereka. Namun, ekspresi Bo Yuking justru kini tampak berubah drastis. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia mengetahui sesuatu tentang formasi penyegel 4 dewa. Kenapa formasi itu ada di tempat ini? Kalau begitu, artinya mungkin tempat ini tidak memiliki batu pelangi, melainkan sebuah kemungkinan melintas di benak Bo Yuking. Tubuhnya sampai gemetar. Di saat yang sama Yun Xiao menatapnya. Tatapan mereka bertemu. Tanpa ada kata, keduanya saling memahami. Mereka memikirkan hal yang sama. Wajah Yun Xiao langsung menjadi gelap. Dalam sekejap, dia muncul di samping Pu Jinsan. Dia memasukkannya kembali ke dalam monumen dewa dan kemudian mencoba mundur. Tapi, tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar seperti gelembung pecah. Ruang di sekitar Yun Xiao menegang. Teleportasi yang dilakukan oleh Yun Xiao kali ini gagal. Ini gawat! Selamatkan dia! Bo Yuking adalah yang paling pertama bereaksi. Di saat yang lainnya masih kebingungan, suara pedang telah terdengar. Kini niat pedang Bo Yuking mengguncang langit dan menebas ke bawah. Niat pedang itu menghancurkan segalanya. Serangan itu menghantam tepat di atas formasi. Dan seketika sebuah penghalang muncul menahan ki pedang itu. Lalu pada detik berikutnya, penghalang itu pun hancur, berubah menjadi ribuan cahaya pedang yang berhamburan ke segala arah. Kali ini semua orang tersentak. Ekspresi mereka berubah drastis. Baru saja, suasana tenang tanpa ada tanda-tanda apapun. Tapi tiba-tiba, penghalang itu muncul begitu saja. Setelah niat pedang Bo Yuking runtuh, wajah Yun Xiao mengeras. Tanpa ragu dia mengayunkan pedang es miliknya. Teknik pedang cahaya bintang melonjak ke langit, berubah menjadi pilar ki pedang, lalu meledak tepat di lokasi tebasan sebelumnya. Tatapannya setajam bilah pedang. Dalam sekejap dia menemukan retakan halus pada penghalang yang dibentuk oleh ki pedang Bo Yuking. Pada saat itu penghalang pun runtuh seketika. Yun Xiao berubah menjadi seberkas cahaya dan menerobos keluar. Namun pada saat yang sama, 4 aura mengerikan bangkit dari 4 penjuru. 4 pilar cahaya berwarna melesat ke langit dan mengguncang bumi. Cahaya-cahaya itu terus berubah, menjelma menjadi fenomena aneh. Bunga, pohon, serangga, ikan, burung, hingga binatang buas dan makhluk purba raksasa. Tapi kemudian Yun Xiao berhasil kembali ke kapal Nuh.
Dia segera berteriak, "Ayo kembali!" Ye Fan masih terpaku oleh pemandangan itu. Baru setelah mendengar teriakan Yun Xiao, dia tersadar dan segera melafalkan berbagai mantra. Cahaya keemasan menyala dari kapal perang itu. Berbagai hukum bergejolak, membuat ruang besar bergetar. Kapal itu pun bersiap menembus kehampaan. Namun tiba-tiba, keempat pilar cahaya lenyap. Sebagai gantinya, 4 monster aneh dengan bentuk yang berbeda muncul. Aura mereka menekan dan terasa begitu mengerikan. Salah satunya adalah kura-kura raksasa yang sebelumnya dipaksa mundur oleh para monster laut dalam. Sekarang keempat binatang itu saling mengejar di udara. Salah satu di antaranya menyerupai ayam jantan, tetapi suaranya seperti Phoenix. Ekornya menjuntai ke bawah. Tampak bulunya berwarna-warni. Saat melihat kapal Nuh hendak kabur, tubuhnya berkelebat dan lenyap dari pandangan. Pada detik berikutnya, dia muncul tepat di atas kapal Nuh. Cakarnya membesar dan mencengkram kapal itu dengan ganas. Kapal pun berguncang hebat. Semua orang terlempar ke kiri dan ke kanan. Wajah Ye Fan pucat. Makhluk apa ini? Mata Bo Yu-king membelalak. Sial, ini pasti ilusi. Itu adalah burung Raja Udang, roh sejati kuno. Mereka seharusnya sudah tiada sejak lama. Yun Xiao pun tertegun. Dia juga mengenali bentuk itu. Burung Raja Udang adalah roh sejati kuno. Tubuhnya memang seperti ayam, suaranya seperti Phoenix dan ekornya menjuntai panjang. Matanya punya 2 pupil dan masing-masing ada di sisi kiri dan kanan. Sehingga, karena itu juga burung Raja Udang kadang dikenal sebagai burung bermata 4. Kini semua orang membeku, pikiran mereka terasa kosong. Roh sejati muncul kembali. Bagaimana mungkin mereka akan melawan makhluk seperti itu? Apapun yang mereka lakukan, hasilnya hanya ada satu, yaitu kematian. Tapi di antara mereka, peri air adalah yang paling tenang. Setelah keterkejutannya mereda, matanya bersinar keemasan. Dia berkata, "Ini memang ilusi. Aku tidak bisa melihat wujud aslinya." Tetapi burung Raja Udang ini benar-benar tidak nyata. Semua orang terkejut sekaligus menghela nafas lega. Dan karena perkataan peri air, ketegangan di dada mereka sedikit mereda. Namun, ekspresi Yun Xiao tetap serius. Mata kebenaran milik peri air memang bukan mata biasa. Kalau bahkan mata itu tak mampu menembus ilusi sepenuhnya dan melihat bentuk aslinya, maka bisa disimpulkan bahwa makhluk ini jelas bukan ilusi sederhana. Bajingan, berani-beraninya meniru roh sejati untuk menakuti orang. Bo Yu-king mengamuk. Ki pedangnya meledak dan menyerbu ke depan. Pedang ratapan hujan angin, laut jahat. Gerakan itu menghasilkan lautan energi pedang yang meluap-luap, menebas lurus ke arah burung bermata 4. Wajah Fei Ming pun ikut menjadi gelap. Dia ikut mengangkat pedangnya dan kemudian menyerang burung itu tanpa ragu. Tebasan yang ia ayunkan itu berisikan curahan seluruh hidupnya. Dan walaupun niat pedangnya tidak setinggi Bo Yu-king,
Tetapi dia tetaplah Martial Sovragen bintang 8. Dia juga adalah seorang penggila pedang sejati. Seluruh pedang itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Apalagi, Fei Ming sendiri punya satu obsesi. Dia ingin mengetahui seberapa besar jarak yang dia punya dengan milik Bo Yuking. Dia ingin mengetahui seberapa besar jaraknya dengan Bo Yuking. Kini dua niat pedang bertabrakan di udara. Namun perbedaannya benar-benar jelas. Pedang ratapan Bo Yuking jauh lebih kuat. Burung bermata 4 itu pun menjerit panjang. Suaranya menggema seperti berasal dari masa kuno, melintasi ruang dan waktu. Dan ketika mendengar itu, 3 makhluk lainnya ikut meraung dan bergegas mendekat. Tentu yang paling belakang adalah kura-kura raksasa. Saat ini dia terluka dengan cangkang yang masih hitam legam. Jeritan burung itu berubah menjadi pilu. 2 tebasan pedang menghantam tubuhnya sekaligus. Bulu 7 warnanya berhamburan dan memenuhi langit. Pada saat yang sama, makhluk yang lain melesat ke depan. Dia hanya memiliki 1 kaki. Tubuhnya seperti lembu raksasa. Warnanya hitam pekat. Setelah beberapa lompatan di udara, dia menghentakkan kakinya, lalu menghantamkan kepalanya langsung ke kapal Nuh. Tubuh raksasanya mengguncang ruang. Suara gemuruh memenuhi langit. Gila, yang ini juga tiruan roh sejati. Bo Yuking terkejut. Sementara itu Yun Xiao matanya berkilat dingin. Biarkan aku yang mengurusnya. Aku ingin melihat apakah kepalanya lebih keras daripada palu petirku. Tubuh Yun Xiao membesar. Dia berubah menjadi sosok gemuk raksasa dan kemudian mengangkat palu surgawi tinggi-tinggi. Cincin petir berputar di sekitarnya. Karakter kuno maha dari hukum petir bersinar di antara alisnya. Petir tanpa akhir mengalir ke dalam palu itu. Langit pun seketika dipenuhi gemuruh petir. Haha, menarik. Bing Chen tertawa keras ketika melihat itu. Di saat yang sama, keempat gerbang di tubuhnya pun terbuka bersamaan. Cahaya keemasan menyembur keluar. Roda-roda emas mulai bermunculan di kulitnya. Semua saling terkait dan terus berevolusi. Bing Chen tampak mengepalkan tangan. Seketika retakan muncul di udara. Tangannya berubah menjadi emas dan kemudian melesat seperti matahari yang menyala. Yun Xiao pun mengaum. Seluruh tubuhnya diselimuti petir. Tanpa ragu, dia menghantamkan palunya ke kepala banteng berkaki 1 itu. Siapa yang menyuruhmu berpura-pura menjadi roh sejati? Sekarang hancurlah. Kini tinju emas dan juga petir bertabrakan satu sama lain. 2 kekuatan dahsyat itu menyatu, membentuk gelombang seperti tali raksasa. Lalu kemudian menghantam keras ke arah kepala makhluk itu. Kekuatan dahsyat meledak. Banteng berkaki 1 menjerit pilu. Suaranya mengguncang langit dan bumi saat tubuhnya terpental jauh. Di sisi lain, burung bermata 4 tak lagi mampu menahan serangan Ki Pedang. Bulu-bulunya hampir rontok semua. Dia menjerit beberapa kali dengan suara yang menyayat hati. Lalu kemudian dia melepaskan cakarnya dan mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Selain kedua binatang itu, seekor makhluk lain yang berbentuk seperti rusa putih dengan 4 tanduk, dia pun ikut berhenti. Melihat kedua rekannya terluka, matanya dipenuhi keterkejutan dan keraguan. Dia tak lagi berani maju ke depan.
Sementara itu di kapal, tangan Yevan bergerak cepat dan membentuk segel. Cahaya keemasan mulai memancar dari kapal Nuh. Semuanya duduklah dengan tenang. Kita akan pergi, seru Yevan. Tiba-tiba Yun Xiao menampar kepalanya dan segel mantra di udara buyar seketika. Kapal Nuh kembali menjadi tenang. "Ah, Kak Yun Xiao, kenapa kamu memukulku?" Yevan memegangi kepalanya dengan wajah kebingungan. Yun Xiao memutar mata dan berkata, "Tadi kupikir kita tidak bisa menang, maka aku menyuruhmu kabur. Namun sekarang kita jelas unggul. Lantas untuk apa lari?" "Oh, begitu." Yevan tersenyum canggung sambil mengusap dahinya. Sementara itu keempat makhluk aneh kini berdiri berjajar di kejauhan. Tatapan mereka penuh dengan kewaspadaan mengunci keberadaan kapal Nuh. Boyuking berkata serius, "Aku mengerti. Di zaman kuno, formasi penyegel 4 dewa menggunakan 4 roh sejati sebagai intinya. Tapi roh-roh itu sudah lama punah. Jadi pembuat formasi ini pasti menggantinya dengan sesuatu yang lain. Tapi apa sebenarnya keempat makhluk ini?" Peri air mengernyit. Mungkin transformasi dari artefak tingkat tinggi. Dia ragu tapi intuisinya tajam. Kemungkinan besar itu benar. Untuk menjadi inti formasi, hanya artefak tingkat tinggi yang mampu berubah bentuk dan memenuhi syarat itu. Entah ini hasil kendali seorang ahli yang kuat atau evolusi alami yang terjadi selama bertahun-tahun, kata Yun Xiao menambahkan. Lalu Boyuking menyeringai, "Apapun itu, aku ingin melihat wujud asli mereka. Peninggalan para ahli kuno, semuanya adalah harta yang tak ternilai." Yun Xiao pun mengangguk setuju. Dia sendiri telah melihat banyak artefak luar biasa, tapi justru karena itu juga keinginan hatinya menjadi semakin kuat. Ekspresi Yun Xiao mengeras. Kalau hanya batu pelangi, apakah perlu menggunakan segel sebesar ini? Bahkan sampai menciptakan ruang terpisah di ambang urat spiritual. Lalu menekannya dengan formasi penyegel 4 dewa. Ia berhenti sejenak lalu kemudian berkata dengan suara yang lebih dalam. "Dan jika dugaanku benar, pulau teratai di atas adalah reruntuhan istana itu, dan platform lotus yang rusak di bawah pulau Xiankong kemungkinan besar juga berasal dari sini." Peri air pun terkejut. Suasana seketika menegang. Semua orang merasakan tekanan tak kasat mata menekan dada mereka. Pupil mata Boyuking menyusut. Dugaan Yun Xiao sungguh masuk akal. Dia pernah mendengar bahwa platform lotus itu mungkin adalah inti formasi yang menekan pulau teratai di atas urat bumi. Jika bukan begitu, bagaimana mungkin peninggalan dari dewa laut dan juga para kaisar laut bisa hilang begitu saja di samudra yang luas? Membuka ruang tersegel oleh formasi penyegel 4 dewa menjadikan pulau teratai sebagai pusat, dengan platform lotus sebagai intinya. Ditambah juga dengan pengawasan keluarga kerajaan Laut Timur. Apakah benar semua itu hanya demi batu pelangi? Wajah Boyuking memucat, keringat dingin mengalir di punggungnya. "Aku mengerti apa yang ingin kau katakan." Jawabannya sudah jelas. Kilatan dingin melintas di mata Yun Xiao. Sekarang masih ada satu hal lagi. Kemana perginya Beiming Tianlu? Semua orang terdiam.
Meski dalam hati sudah mendapatkan jawaban yang persoalan pertama, tetapi untuk persoalan kedua, mereka tidak tahu. Apalagi tujuan awal mereka adalah untuk mengurusi persoalan yang kedua, mencari Bei Ming Tianlu. Yang mana katanya di sana ada banyak harta peninggalan Istana Laut Timur. Kenyataannya saat ini Bei Ming Tianlu tidak ada. Harta pun tidak ada. Artinya semua ini hanyalah tipuan. Tapi lagi-lagi, siapa pelakunya? Wajah Yun Xiao menjadi gelap. Mereka telah menempuh perjalanan yang jauh, mengorbankan banyak nyawa, dan semua yang mereka lakukan itu hanya untuk masuk ke dalam jebakan. Rasa dingin mulai menjalar ke hati setiap orang. Di tengah beragam pertanyaan itu, susunan penyegel 4 dewa yang sebelumnya rusak tiba-tiba bersinar dengan terang. Garis-garis formasi berdenyut, lalu perlahan menyatu kembali, memperbaiki diri seolah memiliki kesadaran. Tekanan berat langsung menyelimuti hati semua orang. Emosi negatif melonjak tanpa kendali. Gelisah, marah, bahkan niat membunuh samar mulai muncul dari hati mereka. Sementara itu di langit, keempat monster itu bergetar hebat. Mereka meraung bersamaan lalu menukik turun dan menghantam formasi. Kekuatan tak terlihat meledak dari dalam formasi, mengguncang hebat saat mereka melesat turun. Keempat binatang itu tidak menyerah. Kemampuan terkuat mereka dilepaskan tanpa ragu. Mereka menghantam pertahanan formasi secara brutal. Apa ini? Formasi ini terlalu padat. Seseorang berseru. Dua ledakan keras mengguncang tanah. Debu dan batu terlempar ke udara, seolah batasan tertentu baru saja dihancurkan. Lihat! Seru peri air. Semua mata tertuju pada formasi. Kini susunan itu telah pulih hampir sepenuhnya. Garis-garis berkilau membentuk pola rumit yang indah sekaligus menakutkan. Di keempat sisinya, terlihat jelas 4 roh kuno sejati. Namun saat ini 2 di antaranya sudah hancur. Yun Xiao tampak membeku. Dentuman terdengar. Totalnya ada 2. Getarannya mengguncang tanah. Gambar banteng berkaki 1 dan juga kura-kura raksasa ikut hancur. Dalam sekejap, formasi kehilangan kekuatannya. Keempat binatang itu langsung menerobos masuk kembali ke posisi mereka masing-masing. Mereka mengangkat kepala, mengeram liar penuh dengan kewaspadaan. Di tengah semua itu, sebuah suara dingin bergema di segala arah. Seolah-olah suara itu datang dari jurang yang tak berujung. Kalian berempat, berhenti. Aku sudah ditekan begitu lama, dan hari ini aku akan memakai kalian untuk melatih tubuhku. Tanah bergetar hebat. Langit pun menjadi gelap. Sebuah bola Ki Iblis muncul. Bola itu berputar perlahan. Energinya jahat begitu pekat hingga udara terasa membeku. Tubuh Bo Yuking gemetar. Jangan katakan padaku. Semua ini memang benar untuk menyegel avatar Raja Iblis. Wajahnya pucat pasi. Sekte Bo Yuking memang berasal dari garis keturunan pelayan iblis. Ketakutan terhadap Raja Iblis telah mengakar di dalam darah mereka. Itu bukan sekedar emosi, tapi juga sudah menjadi insting. Yang lain tak jauh berbeda. Tekanan itu benar-benar besar. Saat ini hanya Yun Xiao yang masih bisa tenang. Dia menyeka keringat dingin dan tersenyum pahit. Sial,
Kemanapun aku pergi, aku pasti bertemu dengan iblis ini. Dengan ini, sepertinya hanya tersisa satu segel iblis lagi di seluruh wilayah bela diri surgawi. Yun Xiao menggelengkan kepala pelan sambil menertawakan dirinya sendiri. Setelah ini aku akan pulang ke Tianwu. Duduk diam di rumah. Mungkin itu satu-satunya cara agar aku tidak membebaskan iblis lagi. Sementara itu Ki Iblis mulai memadat. Perlahan, wujud manusia mulai terbentuk. Seorang laki-laki berpakaian putih muncul. Wajahnya tampan, matanya bersinar seperti bintang. Alisnya tajam bak pedang. Rambutnya panjang, berkibar dengan aura dingin yang menusuk. Beiming Tianlu? Liao Yangbing berseru kaget. Laki-laki itu menoleh dan tersenyum tipis. Saudara Yangbing, kau sungguh datang. Liao Yangbing menelan ludah. Dia berkata, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tidak banyak. Aku hanya terjebak, katanya santai. Dia lalu melirik ke arah keempat binatang penjaga. Lalu dia tersenyum. Terima kasih, sudah membantuku memancing mereka keluar. Keringat dingin mengalir di pelipis Liao Yangbing. Kenapa kau terperangkap di dalam formasi 4 dewa ini? Beiming Tianlu tertawa pelan dan berkata, ceritanya panjang. Biarkan aku mengurus mereka dulu. Nanti kita cerita nabi-nabi. Tatapan Beiming Tianlu menyapu semua orang. Lidahnya menjilat bibir pelan. Dia berkata, beberapa dari kalian tampak sangat menarik. Tawanya rendah, terdengar menyeramkan. Dalam sekejap, tubuh Beiming Tianlu berubah menjadi kabut hitam dan melesat turun. Burung Raja Udang menjerit tajam. Dia mengepakkan sayapnya dan mencengkram kabut itu dengan cakar. Kabut hitam berubah menjadi wajah raksasa. Mulutnya terbuka lebar dan langsung menelan burung itu hidup-hidup. Dia kembali menjadi awan hitam yang bergejolak. 3 monster lain mengamuk. Banteng berkaki 1 menyeruduk dengan kekuatan penuh. Makhluk bertanduk 4 pun meraung. Dari langit, pilar air raksasa muncul dan menghantam ke bawah seperti tsunami. Kura-kura raksasa, dia memutar cangkangnya dan menghantam seperti palu langit. 3 serangan itu menghantam bersamaan. Sementara dari dalam awan hitam, terdengar jeritan burung Raja Udang. Kepalanya muncul, matanya bersinar jahat. Dia membuka paruh dan menyemburkan api. Dia membakar kabut hitam itu. Melihat semua pemandangan ini, Ye Fan tampak pucat. Dia bertanya, Kak Yun Xiao, haruskah kita membantu? Yun Xiao tidak langsung menjawab. Dia menoleh ke arah Liao Yangbing dan tatapannya tajam. Menurutmu, dia itu Beiming Tianlu atau Raja Iblis? Liao Yangbing tercengang. Dia menggeleng pelan dan senyumnya tampak pahit. Kelihatannya memang Beiming Tianlu, tapi aku sangat mengenalnya. Dia seharusnya tidak akan mencelakai kita, bukan? Liao Yangbing sendiri tampak ragu. Yun Xiao tidak langsung menjawab, tatapannya kini tertuju pada medan pertempuran. Kalau begitu, kita tunggu saja. Dengusan berat terdengar dari dalam awan hitam. Dalam sekejap, kabut itu membesar. Getarannya mengguncang burung Raja Udang dan 2 binatang lainnya. Dari dalamnya, sebuah tangan hitam raksasa menjulur keluar, meraih lalu menghancurkan pilar-pilar air yang mengamuk dengan satu gerakan.
awan itu terus mengembang. Perlahan, dia berubah menjadi wujud Dharma berkepala 3 dan berlengan 6. Wajah-wajahnya garang. 6 lengannya bergerak serentak dan masing-masing melancarkan teknik yang mematikan ke arah keempat binatang itu. Kekuatan itu tidak lagi terasa seperti milik manusia. Keringat dingin mengalir di pelipis Yun Xiao. Ini tidak benar. Apa dia benar-benar Beiming Tianlu? Bo Yuking menggertakkan gigi dan berkata, "Omong kosong. Tubuh itu jelas sudah diambil alih oleh Raja Iblis. Dia sudah tamat." Tatapan Yun Xiao pun kini berubah tajam dan dia tanpa ragu berbalik. Lari. Mendengar itu Ye Fan bingung. "Kak Yun Xiao, kita tidak menyelamatkan mereka?" Yun Xiao menampar belakang kepala Ye Fan sekali lagi. "Bodoh, kita pergi sebelum mereka semua mati. Itulah yang harus kita lakukan." "Baik." Ye Fan tidak berani membantah. Dia segera mengaktifkan seni ilahi dan memanggil kapal Nuh untuk melarikan diri. Namun, sebuah suara terdengar. Kalian bahkan belum sempat duduk. Kenapa sudah mau pergi?" Salah satu wajah iblis itu tersenyum miring. Nada suaranya ringan tetapi benar-benar dingin menusuk tulang. Sementara itu, serangan 6 lengan kini menjadi semakin brutal. Yang pertama tumbang adalah burung Raja Udang. Dia ditangkap dan lehernya dipatahkan dalam satu gerakan. Begitu mati, tubuhnya meledak menjadi cahaya, dan cahaya itu memadat menjadi sebuah senjata tingkat tinggi. Senjata itu langsung jatuh ke tangan dari wujud Dharma. Mata peri air melebar. "Itu mahkota ungu emas bersayap Punix." 3 monster lainnya meraung. Mereka menyerbu dengan putus asa. Di sisi lain, cahaya kapal Nuh semakin terang. Ruang di sekitarnya mulai bergetar dan tanda teleportasi segera terjadi. Namun, salah satu mata dari wujud Dharma itu tiba-tiba terbuka. Cahaya tajam menembus ruang. Dan suara terdengar. "Saudara Yang Ping, aku sudah bilang jangan pergi. Kenapa kau tidak menghargai niat baikku?" Salah satu tangannya terlepas dari serangan dan membentuk segel lalu menekan ke bawah seperti gunung yang runtuh. Yun Xiao mencibir. "Kau punya 3 wajah. Memangnya aku harus memberimu 3 muka juga?" Mata surgawi di dahinya terbuka. Api Punix sejati muncul, langsung berubah menjadi bayangan Punix raksasa. Jeritan Punix mengguncang langit. Api itu menyambar tangan iblis. Tangan iblis hitam langsung terbakar. Wujud Dharma menariknya kembali. Ekspresinya berubah untuk pertama kalinya. Dia tampak terkejut. "Apa ini?" Namun sesaat kemudian, matanya menyipit. "Ini hanya api. Kau mencoba menipuku." Tangannya kembali mengembun. Kali ini, dia menjadi gunung hitam kecil lalu menghantamkannya. Pada saat yang sama, kapal Nuh bersinar terang dan kemudian menghilang. Telapak tangan iblis menghantam tanah. Dalam radius ribuan meter, semuanya runtuh. Wujud Dharma mengaum marah. Amarahnya meledak, lalu dilampiaskan pada 3 binatang yang tersisa. Setelah itu dia mengangkat kaki dan menginjak. Ruangan pun mulai runtuh. Dan begitu kapal Nuh keluar, getaran hebat masih terasa. Energi mengerikan meledak dari bawah. Seluruh jalur energi runtuh dan air laut pun mulai mengalir deras ke dalamnya. "Naik ke permukaan, cepat! Hanya dengan Tutu dan 5 anaknya kita punya peluang melawan."
Yun Xiao memberi komando. Baik, Ye Fan mengerahkan seluruh kekuatannya. Kapal Nuh menembus arus dan melesat ke atas. Di belakang mereka, reruntuhan terus berguncang. Tiba-tiba sebuah bayangan putih melesat keluar dari dalam, mengejar dengan kecepatan yang mengerikan. Wajah Yun Xiao berubah drastis. Sial, secepat ini. Baru saat itu ia sadar, dia telah meremehkan kekuatan Beiming Tianlu. 3 binatang yang tersisa, semuanya memang berada di ambang puncak bintang 9, tetapi mereka dibereskan dengan begitu cepat. Ledakan terdengar saat kapal Nuh menerobos permukaan laut. Kapal itu melesat ke langit. Dengan runtuhnya urat spiritual di dasar laut, sumber kekuatan yang menopang anomali di atas permukaan pun ikut lenyap. Ruang yang sebelumnya terpelintir perlahan kembali stabil. Gelombang distorsi mereda dan lautan kembali tampak normal. Beberapa saat sebelumnya, di dunia luar, satu persatu sosok mulai bermunculan di atas permukaan laut. Mereka adalah anggota keluarga Beiming. Mereka datang dari jarak ribuan mil, tertarik oleh gejolak sebelumnya. Namun saat mereka tiba, yang mereka temukan hanyalah kehampaan. Tidak ada reruntuhan ataupun jejak pertempuran. Kebingungan menyelimuti mereka. Lalu saat ruang runtuh, sekitar mereka tiba-tiba bergetar. Kapal Nuh menerobos permukaan laut dan melesat ke udara. 2 kelompok langsung saling berhadapan. Tatapan mereka bertemu dan keduanya sama-sama tertegun. Terlebih lagi, 6 binatang raksasa laut dalam mengikuti kapal Nuh membuat ekspresi keluarga Beiming langsung berubah drastis. Tanpa ragu Ye Fan memacu kapal. Kapal Nuh melesat mencoba menembus kepungan. Hentikan mereka! Jangan biarkan mereka kabur! Sebuah suara dingin menggema dari bawah laut. Beiming Tianlu menerobos permukaan air, mengejar mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Itu dia! Beiming Kang Tian adalah yang pertama bereaksi. Sekilas saja dia langsung mengenali sosok Beiming Tianlu. Tanpa ragu dia berubah menjadi cahaya dan mengejar Yun Xiao. Mati kau! Serangannya menghantam kapal Nuh sesuai dengan perintah dari Beiming Tianlu. Kapal Nuh bergetar hebat. Laju mereka akhirnya terhenti. Singkirkan dia! Bunuh saja dia! Kata Yun Xiao dengan marah. Bo Yuking dan yang lain langsung bergerak. Tak ada ruang untuk ragu. 1 detik saja keterlambatan bisa berarti kematian. 2 teknik pamungkas dilepaskan bersamaan. Wajah Beiming Kang Tian seketika pucat. Dia merasakan kematian menekan dari segala arah. Lalu, dia memaksakan teknik tertinggi untuk mempertaruhkan seluruh kekuatan dan keberuntungannya dalam satu terangan terakhir. Benturan pun terjadi. Ledakan menggema. Darah muncrat dari mulut Beiming Kang Tian. Tubuhnya terpental jatuh. Dia seperti layang-layang putus. Dia jatuh ke laut dan terpental ratusan meter. Entah dia hidup atau mati, tidak ada yang tahu. Sepupu Kang Tian, kerja bagus. Suara Beiming Tianlu. Semua orang menoleh ke arah sumber suara itu. Dan saat ini Beiming Tianlu sudah berdiri di depan kapal Nuh. Tatapannya dingin dan juga lapar. Dia menjilat bibirnya perlahan. Kini anggota keluarga Beiming membeku, tak mampu bereaksi. Hanya Beiming Lai Feng yang akhirnya menyadari situasi ini. Anda tetua Tianlu. Dia langsung maju dengan wajah penuh kegembiraan. Beiming Tianlu menolehnya dan berkata, Martial Sovereign bintang 3 puncak. Tidak buruk. Anak muda, kau berbakat. Beiming Lai Feng langsung memberi hormat. Junior Beiming Lai Feng
penerus dari istana Beiming memberi salam pada tetua. Matanya bersinar, dia kini melihat harapan, perlindungan dari seorang tetua yang cukup kuat untuk membunuh Yun Xiao dan yang lain. Beiming Tianlu tersenyum tipis. Dia berkata, "Bagus, setelah ini kita akan berbincang." Beiming Laifeng lalu menambahkan dengan semangat, "Tetua, mereka adalah musuh kita. Mohon tetua membantu kami untuk menyingkirkan mereka." Tanpa menunggu jawaban, Beiming Laifeng kemudian mundur dan menolong Beiming Kang Tian. Beiming Tianlu perlahan memutar lehernya, seolah mengendurkan kekakuan yang telah lama terikat. Dia kini menatap Yun Xiao dan yang lain. "Saudara Yang Bing, tampaknya teman-temanmu punya masalah dengan istana Beimingku." Dia Yang Bing menarik nafas dalam dan berkata, "Jadi, kamu masihlah Tianlu yang ku kenal? Apakah kamu masih mengingat persahabatan kita?" "Persahabatan? Tentu saja. Kalau tidak, kenapa aku memanggilmu saat aku terjebak?" kata Beiming Tianlu sambil tersenyum. "Kalau begitu, aku ingin meminta satu hal sebagai tanda persahabatan kita. Biarkan kami pergi," kata Liao Yang Bing. Mendengar itu, Beiming Tianlu tertawa. "Bagaimana mungkin? Aku bahkan belum berterima kasih pada kalian." Liao Yang Bing mendengus. "Lantas, bagaimana caramu akan berterima kasih kalau begitu?" Beiming Tianlu menyilangkan tangan. Dia tersenyum lebar dan berkata, "Tentu, aku akan memberikan kalian kemuliaan tertinggi." Seakan dejavu. Kata-kata itu sama seperti yang dikatakan oleh para avatar Raja Iblis yang sebelumnya ia temui. Kini ekspresi Yun Xiao menjadi gelap. "Sudah kuduga." Dia lalu melangkah maju, suaranya dingin. "Kemuliaan tertinggi katamu? Apakah yang kau maksud adalah menjadikan kami sebagai budak iblis? Atau kau ingin kami menjadi leluhurmu? Kalau memang kau ingin menjadikan kami sebagai leluhurmu, maka cepatlah berlutut dan bersujud." Mendengar itu, aura di sekitar Beiming Tianlu seketika berubah. "Nah, apa yang kau katakan?" Laut seketika bergolak hebat. Air naik, angin pun meraung. Tapi Yun Xiao tidak mundur. Tatapannya tetap tajam. Dia berkata, "Aku tidak perlu memperjelas apa yang kukatakan. Aku lebih tertarik pada satu hal. Sekarang ini kau sebenarnya siapa? Raja Iblis atau Beiming Tianlu?" Ekspresi Beiming Tianlu berubah drastis. Dia menatap Yun Xiao dengan wajah kaget. "Tak kusangka kau bahkan tahu tentang Raja Iblis." Yun Xiao dan Boking saling bertukar pandang. Sekilas saja keduanya langsung memahami situasinya. Ini bukan pengendalian penuh. Lebih tepatnya ini perpaduan. Yun Xiao melangkah maju, suaranya tenang namun tajam. "Selain kau merasa menjadi lebih kuat, apakah tubuhmu juga terasa tidak stabil?" Mendengar itu, Beiming Tianlu tersentak. "Kau benar-benar tahu?" Tatapannya langsung dipenuhi niat membunuh. Ki iblis hitam menyembur keluar dari tubuhnya. Tapi Yun Xiao justru tersenyum tipis. Baginya, ini adalah kabar baik kalau dia belum benar-benar dikuasai oleh Raja Iblis. Dia berkata, "Jadi memang kau masih dirimu sendiri. Tapi jangan terlalu bangga hanya karena kau bisa meminjam kekuatan dari iblis itu." Dalam sekejap Yun Xiao membentuk segel tangan. Ki iblis meledak dari tubuhnya,
dan kemudian wujud Dharma miliknya bangkit. Bei Ming Tianlu membeku. "Kau juga sepertiku." Tatapannya kosong. Dia jelas terguncang. Saat itulah kilatan cahaya menembus langit. Pedang Boyoking turun tanpa ragu. Pedang ratapan hujan angin alam bayangan. Energi pedang menyebar seperti badai. Langit berubah menjadi lautan bilah pedang. Semua itu menelan ki iblis di sekitar Bei Ming Tianlu dan menghancurkannya. Semua orang langsung bergerak. Serangan datang bertubi-tubi. Bei Ming Tianlu pun mengaum marah. Ki iblis berkumpul di telapak tangannya lalu meledak ke segala arah. "Kalian pikir kalian bisa melukaiku dengan kekuatan seperti itu?" Dia menghentakkan telapak tangannya. Energi hitam berubah menjadi gelombang bumi, menyapu bersih lautan pedang dalam sekejap. Namun, tubuhnya tiba-tiba menegang. Pupil mata Bei Ming Tianlu menyusut. Dari langit, seberkas cahaya hitam turun dan mengunci seluruh area. Itu tidak bisa dihindari. "Kurang ajar!" Dia meraung. Tubuhnya membesar dan segel tangan terbentuk mencoba menahan serangan itu. Tapi kemudian segelnya hancur seketika ketika cahaya hitam menghantamnya. Sebuah lubang besar terbuka di dadanya. Di kejauhan, anggota keluarga Bei Ming bergetar. Wajah mereka pucat pasi. Harapan mereka kini runtuh dalam sekejap. Bei Ming Lai Feng pun tampak tak percaya. Sementara itu, Bei Ming Kang Tian yang terluka muntah darah. Ketakutan kini menyelimuti hatinya. Seakan kematian ada di depan mata. Tapi, di tengah ketakutan itu, suara Bei Ming Tianlu terdengar lagi. "Ah, kalian benar-benar melukaiku." Suaranya terdengar marah. Lalu luka di dada Bei Ming Tianlu tiba-tiba pulih dalam sekejap. Semua orang membeku. Kemampuan pemulihan itu sungguh tidak masuk akal. Peri air kembali memberi perintah. Kelima raksasa laut dalam membuka mulut mereka bersamaan dan menembakkan cahaya hitam lagi. Serangan beruntun menghantam tanpa celah. Bei Ming Tianlu tidak sempat menghindar. Ceritanya menggema. Lalu kemudian hening. Keluarga Bei Ming menahan nafas. Ketakutan menyesakkan dada. Apakah sungguh sudah berakhir? Tapi tiba-tiba ekspresi peri air berubah. Mustahil. Dari dalam kepulan energi hitam itu, seberkas cahaya emas menembus keluar. Cahayanya seperti fajar dan merobek malam. Sebuah bola cahaya keemasan perlahan muncul di atas laut. Di dalamnya, Bei Ming Tianlu masih berdiri. Wajahnya tampak dingin. Tubuhnya dilapisi baju tempur emas. Di tangannya ada pedang emas yang bersinar tajam. Dengan satu tebasan, semua energi yang tersisa tersapu bersih. Kini dia berdiri tegak, seperti dewa yang turun ke dunia. Auranya benar-benar menekan segalanya. Peri air kagen, pedang Dagiao Bugong, mahkota emas ungu Punix, rantai emas dan sepatu sutra teratai awan. Keempat harta itu memancarkan tekanan yang luar biasa. Bahkan kapal Nuh pun bergetar. Kapal Nuh seolah tertekan oleh kekuatan mereka. Kini situasi benar-benar berbalik. Bei Ming Tianlu mampu menahan semua serangan itu. Dan apa yang akan terjadi berikutnya, kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part selanjutnya. Terima kasih. Bye.